Alasannya apa? Dia sampai menaruh perhatian kepada orang yang wawasannya, pendidikannya di bawah rata-rata. Kita alasan kebodohan harus masuk akal. Kalau saya bilang Zakir Manap ini pengalaman dia apa? Dia sebagai panglima bukan panglima berhasil, ya kan? Panglima gagal. Persalahkan kepada petingginya. Saya tetap persalahkan kepada panglimanya. Harus bertanggung jawab dia. Karena korban orang puluhan ribu, kemudian dia euforia, ambil jabatan senang-senang memperkayakan diri. Dan jabatan yang diambil itu kita sudah jelaskan dalam konteks pemerintah Indonesia. Sekarang mau calon diri jadi gubernur, membawa nama panglima, membawa nama merdeka. Sebenarnya, oke, kalau kita lihat diskusi hari ini ya kayaknya Tunggu Seki banyak kecewanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-12 tahun kelima edisi Senin 30 September 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kali ini kita akan membahas tentang pilkada ya, karena di Provinsi Aceh ada dua calon kandidat Gubernur Aceh, yaitu Pak Bustami dan Syekh Fadil, dan juga ada Pak Mualim bersama Dikpat. Tentu di sini kita akan membahas masih isu politik ya, bagaimana betul-betul tim ses ya mengarungi dua calon kandidatnya. Dengan tema kita pro kontra, tim ses Bustami versus tim ses Mualim di Pilkada 2024. Benarkah KIP Aceh memihak? Dengan dua narasumber kita, Pak Sufaini Usman Syeki alias Tengku Syeki, dan di sebelah kanan saya ada Pak Jamaluddin SEMM SH MKM, juga sebagai tim ses Mualim, Pak Syeki sebagai tim ses Bustami. Assalamualaikum Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa kabarnya nih Bang? Kabar baik sekali. Sudah lama nggak hadir ke Pehtem ya? Ya. Tapi memang wajah-wajah menjelang pilkada harus datang ke Pehtem. Harus datang ke Pehtem. Pehtem itu adalah membuat satu aspirasi yang terakomodir untuk menyatukan, melekun dia untuk menjadikan satu. Atau tempat wadah untuk netizen panas nih. Nah, kita nggak panas hari ini. Nggak panas ya? Kita udah selesai. Udah selesai panasnya di luar tadi Bang ya. Oke, Assalamualaikum Tengku Syeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya nih Tengku? Baik selalu. Baik ya. Setelah beberapa kali viral kayaknya di Pehtem, ribuan penontonnya terkait kita pembahasan. Tapi menarik nih. Tengku Syeki dan juga Bang Jamal, tema kita pro kontra tim ses. Tapi saya mau memastikan dulu nih, benar nggak tim ses Pak Mualim? Saya tim ses Pak Mualim dan Dikpat, tapi saya hadir ke sini dalam kapasitas atas nama Jamaluddin karena saya tidak dikonfirmasi lebih awal dari tempat sebagai tim ses. Oke, tapi tetap tim ses. Belum mengkonfirmasi ya. Belum. Tapi anggap aja seperti itu ya. Kan yang saya jawab ini kan tentang keilmuan saya kan, bukan sebagai tim ses. Tim ses itu kan abstrak dia. Iya, benar-benar. Artinya pendukung lah dari Pak pasti. Kalau Tengku Syeki sendiri beneran dari tim ses Pak Bustami? Ini perlu saya klarifikasi. Saya bukan tim sukses daripada Bustami dan Syekh Fadil ya. Tapi Anda suruh penonton pilih Pak Bustami sebelumnya. Iya, itu adalah hak saya karena menganalisa tentang Aceh, karena ada dua kandidat. Sebelum ada kandidat Umbus dan Syekh Fadil pun saya selalu mengawasi dan mengontrol politik yang ada di Aceh. Jadi saya ini masih independen, tapi ketika memilih dan malah masyarakat seluruhnya saya serukan memilih yang terbaik. Jadi menurut saya memang di sini lebih cenderung kepada Umbus dan Syekh Fadil. Saya minta memilih pada seluruh rakyat. Baik, ke Tengku Syeki dulu ini, karena dari beberapa isu yang kita lihat di media sosial ya, terakhir ini kayak di istilahnya antara di atas jurang nih Pak Bustaminya, bisa lulus atau enggak lulus ya, satunya TMS dari KIP. Nah ini seperti apa tanggapan Anda nih Tengku Syeki? Karena bisa cenderung itu tidak lulus kemarin untuk verifikasi administrasi. Ya, inilah yang saya selalu mengawasi, mengontrol. Semoga di Aceh harus menjalankan politik yang berdemokrasi. Semestinya bukan dua calon kalau kita ingin memilih yang lebih terbaik, lebih daripada dua. Tapi kemudian ketika ada pihak yang berusaha untuk menginginkan satu calon, malah kotak kosong, ini saya hadir untuk mendesak pihak-pihak yang berkompeten untuk tidak melakukan upaya-upaya itu. Maka
ketika ada isu untuk menjegal satu calon dari Bustami hanya dengan tidak melakukan tanda tangan MOU atau fakta integritas, sementara bukan tidak mau, tapi dari saya dengar informasi media, malah beliau mau melakukan itu, tapi oleh pihak DPRA tidak dibolehkan karena belum ada calon wakil gubernurnya. Sementara wakil gubernur kan musibah meninggal. Nah, jadi kemudian kenapa harus hanya syarat itu belum ada, kemudian dianggap ini gugur atau tidak cukup syarat. Ini saya sudah mendesak dengan VT saya melakukan dari awal. Saya bilang ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh ada otoriter di Aceh. Kita nggak boleh membawa nama-nama mentang-mentang karena kita menguasai parlemen, kemudian mengusahakan untuk mencekal pihak-pihak lain. Alhamdulillah kekuatan yang dianggap untuk mencekal tidak berhasil. Oke, menurut Anda berarti pihak dari DPRA yang menjegal Pak Bustami, bukan dari KIP? Itu dari kan yang membawa nama syarat untuk memenuhi sebuah syarat lengkap itu ada fakta integritas menandatangani bersama. Itu yang diadakan oleh DPRA. Kemudian karena tidak diberi kesempatan, maka oleh KIP dianggap ini tidak cukup syarat untuk memenuhi aturan-aturan yang melengkapi. Ada indikator atau indikasi dicegal dari pihak tertentu oleh DPRA, Bang Jamal, tanggapan Anda? Karena netizen serbang KIP serbu KIP malah. Tidak, gini kan kita harus pahami dulu. Negara ini bergerak dasar apa? Hukum. Living law. Ya. Di saat living law itu sudah bergerak, maka instrumennya bergerak. Pertanyaan saya, apakah DPR itu melanggar aturan hukum? Dalam kalau dianggap itu tidak diberi waktu untuk melakukan tanda tangan itu terhadap calon, bukan sebagai kandidat saya satu orang, bukan dua orang. Apakah itu dia melanggar hukum? Itu yang perlu dilihat yang pertama. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan satu sistem. Kalau sistem itu melarang, ya kita harus ikut sistem. Karena kita sepakat tadi adalah bergeraknya satu negara adalah living law. Nah, yang kedua, ada satu percakapan teman saya ini mengatakan tadi adalah mantan-mantan berkuasa di DPR itu 68 kursi. 83 kursi. Saya koreksi. 83 kursi. 33 yang hadir di situ kemarin itu Forumnya? Itu forum. Jadi forum itu yang mau saya sampaikan adalah itu lengkap dari seluruh partai yang ada di Republik ini. Jadi kalau dibilang ada satu kelompok yang mau kasih, tidak. Karena kenapa? Di situ adalah saya bilang tadi, living law-nya berjalan, negara berjalan, maka sisi mana? Tinggal cari aja yang mana, substansi yang mana yang dia langgar, di pasal berapa dia langgar, di euro yang mana yang dia langgar. Bang Jamal, menurut Anda DPR yang melakukan pelanggaran atau KIP yang melakukan pelanggaran terhadap kasus buat status Pak Bustami sebagai TMS? Ini ada dua substansi yang berbeda. Dalam penempatan itu dia berdasarkan PKPU. Dalam penandatanganan MOU sebagai salah satu visi misi kandidat siapapun itu adalah berdasarkan kanun sebagai leg. Di situ kita coba melihat yang mana yang dilanggar oleh DPR, yang mana yang dilanggar oleh KIP. Itu sederhana, karena tidak diberi kesempatan. Ini etika dan ada indikasi karena mereka merasa memang mungkin masyarakat kecewa. Mereka yang Anda sebut apakah tim dari Pak Muhammad atau tim KIP? Iya, pasti ini kan ada konspirasi. Kalau saya lebih ke arah konspirasi, tapi ini kan sudah selesai. Tapi yang perlu kita angkat, ini yang sampai terjadi hal seperti ini untuk anak bangsa, ketika ada anak bangsa yang punya pengalaman lebih dalam mengurus pemerintahan Aceh ini, semestinya saya udah bilang
harus dimudahkan, jangan dipersulit. Ini kan ada indikasi mempersulit karena mereka selalu menginginkan tung kosong, lawan tung kosong. Siapa yang maksudnya, apakah dari pihak? Dari pihak Muzaki Manap dan Difat, dari calon yang satu Bukan ini. dari KIP? Ya, ini mereka kan ingin meminta KIP atau DPRA semoga ini bisa tidak menjadi calon. Oke, Anda menduga bahwa tim dari Pak Mualim saya lebih ke situ. Saya lebih ke situ. Mengintervensi misalnya DPRA, karena kan ketua DPRA kan dari partai PA dan banyak kursi juga mereka. Mungkin inilah yang saya bilang, saya mengawasi dan ngontrol. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ini adalah pembodohan. Ada dugaan ini. Ada pembodohan ini. Ada dugaan bahwa yang menjegal itu adalah dari pihak Pak Mualim. Ini Bang Jamal seperti apa? Gini, Anda sebagai pendukung. kalau saya normatif aja jangan melihat saya. Tidak perlu gini. Makanya saya tanya tadi, negara ini dasar apa bergerak? Living law, oke, sepakat. Kita tidak di dalam ilmu hukum itu tidak diceritakan praduga-praduga. Dia on the track. Bukan praduga, ini realita. Realita kemarin disampaikan oleh KIP bahwa kandidat Umbus dan Syekh Fadil dinyatakan tidak cukup syarat. Dari mana sumbernya? Karena dari DPRA tidak beri kesempatan untuk mereka mendatangi fakta integritas. Ini bukan karena itu, ini memang realita yang terjadi. Begini, Host, saya minta sedikit. Di saat saya bicara, tidak ada terpotong. Ini di sinilah kita melihat kualitas individu seorang itu, intelektualnya di mana. Jadi kita coba supaya ketemu substansi itu. Nah, di saat kita ketemu substansi ini, di sini kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada pikiran seseorang. Ya, maksud saya, Anda kan menyatakan tadi harus segera dipotong biar tahu pembicaraan Anda ini sudah tidak sesuai dengan yang terjadi. Bahwa DPRA menjelaskan tentang fenomena yang terjadi ketika Pak Bustami dinyatakan mungkin tidak cukup syarat. Bahwa tim ses misalnya bahwa Pak Mualim tidak menjegal itu atau pihak pada apa alasannya tidak menjegal misalnya. Gini, saya sedang menjelaskan. Yang saya jelaskan itu adalah bukan alur pikiran saya, yang saya jelaskan itu adalah proses hukumnya. Kalau proses hukum sedang saya jelaskan, di situ ada pemotongan masuk masuk pemotongan itu, substansi itu nggak pernah ketemu. Kalau dibilang ada penjagalan oleh pihak DPR itu ada ketua, ada 5 semua, ada ketua, ada wakil ketua. Dia ada dari partai lokal, ada dari partai nasional. Nah, di situ kalau memang ada ruang ini kan diberikan ruang hukum, silakan digugat aja DPR itu clear satu. Nah, baru saya masuk kepada KIP. Bila ada keputusan komisioner KIP yang merasa orang lain terzalimi, orang lain tidak diberi ruang atas konstitusi negara ini, maka pihak yang merasa terzalimi silakan tempuh jalur hukum. Nah, kemarin di saat ada keputusan KPU mengatakan Bustami itu lolos dalam seleksi administrasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, itu juga sebenarnya kalau kita mau buat fair, itu adalah sebagai surat edaran itu hanya sebagai surat perintah. Kalau kita melihat, mereka juga melanggar. Di situ ada lege, undang-undang yang lebih tinggi daripada itu. Nah, Undang-Undang nomor 11, dia melanggar Undang-Undang nomor 11 tersebut. Siapa yang melanggar Undang-Undang? KPU. Oke, apa pelanggaran? Dia tidak bisa menentukan, tapi dia yang bisa melakukan adalah memerintah KIP Aceh untuk melaksanakan ulang. Kalau ini kan langsung dia tembak, dia memutuskan di tingkat nasional. Nah, ini yang saya bilang setelah adanya kasus. Iya, benar. Benar. Setelahnya adanya kasus, maka muncullah keputusan KPU. Nah, pada proses itu kalau memang di pihak kandidat satu lagi pihak Pak Mualim merasa berat ini, silakan digugat. Tadi kan saya bilang kalau memang ada merasa dicegal, silakan digugat oleh pihak Pak Bustami. Jadi putusan KPU ini juga menurut Anda merugikan pihak Pak Mualim? Tidak ada merasa rugi. Kami fair aja. Tapi yang saya bilang adalah dia melanggar Undang-Undang nomor 11. Oke, KPU-nya. Tapi ini sama, bagaimana? Ini pegahnya ngawur. Jadi awalnya memang dari kubu Muzaki Manap dan Difat selalu berusaha untuk melawan tung kosong. Maka dia mencari segala upaya
Semoga ini terjadi perlawanan dengan hitung kosong. Maka oleh KPU, karena dianggap tindakan DPRA ini tidak netral, dan kemudian pun KIP langsung memutuskan tidak cukup syarat, ini pun oleh KPU punya hak untuk mengambil alih, untuk memberi kenyamanan di Aceh. Karena ini sangat otoriter dianggap, sudah terbaca ini tidak netral. Maka salah satu yang membuka narasi semua meminta KPU untuk mengambil alih termasuk saya. Ini 100.000 penonton dalam satu hari. Saya menyatakan seperti itu. Jadi saya pikir ini sudah selesai. Nggak perlu lagi diperdalam, ini jadi pelajaran ke depan. Kita di sini di Aceh ini semua bangsa Aceh. Maka kita cari sosok yang kira-kira yang punya kemampuan SDM-nya, yang kemampuan di bidang pemerintahannya, administrasinya, birokrasinya. Ketika memang dari yang lain punya kemampuan itu, ya kita bertanding aja. Ini demokrasi. Jadi jangan ada upaya-upaya penjagalan lagi lah untuk ke depan. Saya pikir seperti itu. Tadi kan permasalahannya karena Anda Tengku Seki ada menduga misalnya pihak tertentu untuk melakukan penjagalan, maka Pak Bang Jamal melakukan klarifikasi atas dasar aturan hukum gitu kan. Jadi sebenarnya proses dan pembuktian kan sudah dinyatakan oleh KIP bahwa tidak cukup syarat dengan alasan tidak melakukan tanda tangan fakta integritas. Ini kan masalah yang sepele itu, tinggal memanggil orangnya, tanda tangan, selesai. Jangan sampai terjadi mengambil kesimpulan bahwa dari pihak Umbus dan Fadil tidak mau menandatangani fakta integritas. Hanya itu masalah. Berarti sini ada indikasi, ada indikator orang ini bermain. Nah ini yang saya maksud. Maka ini sudah selesai lah, alhamdulillah. Tidak sanggup dijegal. Ini sebenarnya tim ses Bang Jamal, tim ses Bang Jamal, Iya, tim memang ses Bang Jamal harus benar-benar mengklarifikasinya terhadap pernyataan Tengku Seki tadi, karena ada potensi-potensi penjegalan dari pihak tertentu, ada atau intervensi dari pihak Pak Mualim ke KIP sehingga KIP-nya ini melanggar. Saya pikir kan kalau kita lihat komisioner KIP itu siapa-siapa sih secara backgroundnya? Yang pertama, ini kalau kita mau melihat secara utuh, maka dia harus analisisnya utuh. Kalau kita hanya praduga-praduga, jangan sampai begini loh. Dalam praduga itu ada sentimen yang dimunculkan. Itu yang saya selalu menghindar. Tapi ada argumen yang bermutu, kita sampaikan. Nah, seperti Pak Seki bilang tadi, diambil alih oleh KPU. Kalau kita merasa keberatan, kita gugat KPU karena melanggar Undang-Undang 11. Siapa yang melanggar? Secara kandidat, saya sebagai rakyat Aceh merasa rugi nggak dilangkahi Undang-Undang nomor 11 itu. Nah kalau nggak merasa dilangkahi, kalau ini kita lihat juga secara normatif, ini adalah demokrasi, ya silakan aja. Kalau saya nggak lihat ini, tidak melihat ada pemanfaatan situasi, saya nggak melihat itu. Makanya saya lihat tadi, living law itu adalah satu negara untuk bergeraknya satu negara atau bergeraknya satu daerah. Nah, di situ kita melihat real aja. Kalau memang itu proses aja kan ada ruang pengadilan. Kalau praduga-praduga seperti ini yang paling susah loh. Oke, berarti pihak dari dari calon Pak Mualim juga menggugat itu KPU terhadap putusan itu? Enggak, kita enggak menggugat. Karena itu sebenarnya kapasitas menerima begitu saja. Karena kita tidak mencegah, kalau nggak mencegah kita tidak keberatan dengan keputusan itu. Ya itu kan penyelenggara, ya silakan aja. Mereka punya instrumen hukum. Kalau merasa KIP Aceh dikangkang oleh KPU, maka dia akan menggugat KPU. Kalau memang kita menggugat KPU lagi, berarti kita merasa keberatan. Oke, sebenarnya secara kandidat. Oke. Yang terjadi ya pemirsa PSTM ya pada tanggal 21 ya. Kita tahu informasi tersebar di media sosial bahwa pasangan dari Pak Bustami tidak lulus karena ada salah satu syarat yang memang tidak ditandatangani, yaitu penandatanganan MOU Helsinki, dan ini tertuang dalam kanun. Tapi ternyata ya di sini ya dari berita itu KIP-nya yang salah nih Bang Jamal, karena memang KIP-nya tidak tahu ada perubahan kanun ya, kanun terbaru bahwa menyatakan itu hanya sebagai pernyataan aja, surat pernyataan bersedia, bukan surat pernyataan yang harus ditandatangani seperti itu. Sebenarnya kalau fakta integritas itu kan bukan delik hukum itu, sebagai memenuhi syarat aja. Artinya dua calon nggak ada pelanggaran? Nggak ada pelanggaran. Kan saya bilang tadi, kalau merasa ada permasalahan, silakan digugat secara proses hukum. Kan itu aja. Makanya saya tidak temukan secara delik hukum
ini adalah ada satu pelanggaran besar. Ya di mana-mana Indonesia, jadi jangan dibandingkan Indonesia dengan negara maju lainnya, begitu demokrasi. Oke, Tengku Syeki, apa yang Anda khawatirkan sebenarnya dengan fenomena menjelang pilkada ini? Seolah-olah misalnya Anda seperti katakan tadi ada penjagalan sebagainya. Apa yang Anda khawatirkan? Apakah memang Anda takut misalnya Pak Mualim melawan kotak kosong atau seperti apa? Iya, kalau saya nggak takut karena bagaimana melawan kotak kosong. Justru kalau saya berpandang dalam perspektif ideologi Aceh mereka, lebih baik lawan tong kosong sekalian. Rakyat akan memilih tong kosong, lebih baik tong kosong daripada memilih salah satu kandidat yang hanya menggunakan hak-hak otoriternya. Ini kan ada upaya, saya bilang. Kalau dia menginginkan bahwa dia sendiri yang jadi kandidat people-nya, badinya, yang lain tong kosong. Nah, jadi ini kan semestinya kalau dia fair, ketika ada upaya-upaya menghentikan dari kandidat yang lain, berarti kandidat ini harus mengeluarkan segera pernyataan. Jangan, tidak boleh ada penyulitan atau menyulitkan atau mempersulitkan calon lain untuk masuk di dalam kancah demokrasi. Tapi kan sering generasi semakin mana, lebih baik kita orang ini tidak ada yang ikut lagi, kita harus tong kosong saja lawan. Nah, jadi inilah yang saya khawatirkan. Kasihan nanti seperti adinda kita ini sekolah udah di Amerika, yang punya pendidikan yang kita harus ada harapan untuk memimpin Aceh orang-orang pintar. Jadi ketika sekarang dihambat, ketika ada orang-orang yang lebih baik yang menguasai tentang pemerintahan berdasarkan pendidikan yang lumayan tinggi, tapi kemudian dicari upaya-upaya penyulitan ini yang saya khawatirkan, maka tertutuplah orang-orang pintar menjadi pemimpin di Aceh. Nah, karena saya bilang syarat untuk di Aceh setelah 19 tahun MOU Helsinki ini terburuk ini. Ini sebabkan gagal di perjuangan Aceh mereka, juga gagal di MOU Helsinki. Ini semua disebabkan petinggi GAM yang tidak fokus, saya bilang. Maka hari ini karena ini sudah normal, tidak lagi kita bahas masalah kapan bisa diselesaikan MOU Helsinki lagi dan bagaimana masalah Aceh mereka ini sudah nggak ada lagi. Maka yang kita inginkan lahir sosok pemimpin yang memimpin tingkat gubernur dan bupati, ini orang-orang yang punya pendidikan. Seperti Adinda ini udah kuliah di Amerika, yang awalnya juga saya tahu dia prajurit. Ini yang kita inginkan. Semua Aceh ke depan dipimpin oleh orang pintar. Kita orang yang tidak punya pengalaman. Tapi kan dua kandidat ini sama-sama pintar. Pintar bagaimana? Bagaimana apa yang bisa dia? Apa pengalamannya? Apa kemampuannya? Kita nggak boleh oportunis. Ini Adinda juga harus mengeluarkan edukasi, mencerdaskan rakyat. Kalau memang dia kemampuannya apa ya sampaikan. Apa alasan memilih Muzaki mana sementara dia pengalaman di bawah rata-rata di dalam pemerintahan. Saya pikir itu. Bang Jamal, di bawah rata-rata dan tidak cocok jadi pemimpin katanya. Gini loh, host. Jadi kan ini cara menilai ya, dan menilai seorang. Bagaimana kita menilai seorang, begitulah akan lahir pandangnya kita. Kalau saya melihat Bustami itu adalah sebagai apa saya lihat dia kebodohan, maka saya harus mengucapkan ke Bustami itu kebodohan. Nah, ntar dulu. Bodoh bagaimana orang dari jenjang karir dari bawah sampai dia mendapatkan sekda dan enggak, ini karena kita alasan kebodohan harus masuk akal. Kalau saya bilang Zakir Manap ini pengalaman dia apa? Dia sebagai panglima bukan panglima berhasil, ya kan, panglima gagal. Itu. Iya. Ini ada satu masalah. Enggak. Saya nggak akan berdebat. Itu adalah kalau kita lagi berbicara memotong pembicaraan seseorang itu secara filsafat, orang itu tidak lebih rendah daripada kita. Ini saya bilang. Kenapa? Ini bukan memotong. Kita memperkuat, memperjelaskan alasan substansi yang apa. Saya sampaikan itu tidak pernah sampai. Kenapa? Waktu saya bilang itu, kalau saya menganggap Bustami itu adalah bodoh, ya langsung cut di situ kalimat saya. Itu ada ujung kalimat di situ. Bagaimana kita mengatakan mengklaim seorang itu tidak pinter, sedangkan kita menyampaikan suatu substansi itu tidak secara utuh. Itu jadi satu masalah. Nah, saya udah bilang tadi, tolong saya tidak memotong satu kata pun setelah pembicaraan, saya berikan ruang. Oke, tapi host seharusnya begini, berikan ruang ke saya di saat saya menyampaikan sesuatu, soalnya ada klik. Ini bukan ceramah, diskusi, interaksi dia. Mana bisa mendengar? Ini juga. Maka saya pikir Adinda ini sudah, ya itu enggak. Mana bisa seperti ceramah.
gini. Oke, tunggu sedikit. Harus dipahami dulu, saya menjelaskan itu sesuatu itu Enggak, kan ada poin bodoh, Bustami. Saya langsung bodohnya apa? Dan kan dia ada jenjang karirnya. Kalimat saya, kalau saya mengatakan Bustami itu adalah bodoh, bagaimana saya memandangnya? Ya silakan, mungkin memandang. Tadi harus dipahami, kalimat saya adalah bodoh. Kalau saya menganggap Bustami itu bodoh, jadi kalimat itu harus diilah dengan utuh supaya kita kenapan intelektual, itu loh. Nah, ya itu kita dengar di masjid kayak gitu, dengar diem. Jadi kan kita bisa saling tukar, nggak ada masalah itu. Sebentar, mungkin Bang Jamal mau menjelaskan. Iya, jelaskan aja. Kan bisa pas dijelaskan saya berhenti, nggak ada masalah. Marah juga, kan juga udah. Enggak, ini bukan marah, saya menjelaskan. Semoga orang-orang pinter ini jangan begitu saya potong terus terhenti, enggak kan dia bisa melanjutkan lagi. Mungkin Ibu Zeki nggak boleh gitu loh. Saya berbicara dengan diplomat loh. Beliau di Australia, negara maju, intelektual tinggi. Iya. Saya harus mengikuti itu loh. Oke, silakan. Kan? Makanya kalimat saya mengatakan ya, kalau bodoh tadi, bodoh. Kalau. Jadi nggak boleh potong. Kalau kalau itu pahami dulu bahasa Indonesia yang benar. Ya, if only. Ya. Speaking English if only. Orang Aceh yang menonton ini nggak paham nanti bahasa Inggris. Kita berdua aja nanti kalau bahasa Inggris juga ada forum lain. Artinya kalau dijelaskan kalau wantong lu hanangpung, silakan maka. Maka saya memberikan contoh karena Tunggu Syeki bilang tadi mualim ini yang nggak paham apa-apa. Nah, clear kan? Ya, clear. Saya memberi pandangan sebelah lagi mengatakan kalau Bustami ini saya pandang dia tidak pinter, berarti saya punya argumen mengatakan dia tidak pinter. Kan itu. Tunggu Syeki kan mengatakan mualim tidak paham apa-apa, saya nggak potong juga tadi. Saya biarkan berbicara itu kenapa? Kamu Bang Jamal bantah nggak? Iya. Belum. Silakan. Ada step by step dia. Ya, apa alasan? Kan kita ingin mengatakan Anda alasan apa? Silakan. Saya bilang alasan bagaimana ini memang produk udah gagal. Produk udah gagal. Panglima gagal. Gagalnya di mana? Gagal dari ideologi Aceh Merdeka. Mestinya seorang panglima harus benar-benar tegak lurus sesuai dengan baiat dan sumpahnya. Apa tahu nggak sumpah baiat Anda sebagai tentara dulu? Bahwa kita haram tabik merah putih, haram ambil jabatan sama RI. Itu ada baiat itu. Kemudian dia seorang panglima, itu sudah gagal. Ketika dia pakai burung garuda itala. Oke, saya tanya sama Tunggu Syeki sekarang. Ada satu pertanyaan saya. Kita sekarang mau bicarakan tentang Pilkada Aceh dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kita mau bicara konteks perlawanan terhadap negara Republik Indonesia? Ini kan rekam jejaknya. Kita untuk memimpin untuk mencari seorang pemimpin, kita juga harus mengevaluasi flashbacknya ke belakang. Siapa dia, sosok dia. Ini kita sama-sama tahu memang Maria telah menyerah dalam NKRI. Dan hari ini demokrasi dalam bingkai NKRI. Itu nggak perlu ditanya lagi, sudah pasti jawabannya seperti itu. Menjelaskan, mungkin bantahan dari Syeki tadi menyatakan bahwa Pak Mualim bla bla bla, Anda bisa membantah. Produk gagal. Dengan argumen Anda, silakan Bang Jamal. Ini, makanya saya bilang tadi, bila Pak Syeki mengatakan adalah Mualim produk gagal, gagalnya di mana? Kalau dibicara Aceh Merdeka, kan dijawab sendiri tadi. Dia jawab sendiri. Sekarang adalah flashback ke belakang. Ya udah clear belakang. Kita bangun lihat sekarang. Nah, lihat sekarang apa yang didapatkan sekarang? Apa yang dijabat oleh Pak Mujagir sekarang? Namun di belakang Ketua PA dia. PA tidak mengelola anggaran. Oke, clear. Artinya kan ini sudah jabatan strategi. Ketua PA? Itu kata partai politik, berapa 23 partai politik juga menjabat hal yang sama? Iya, artinya sekarang DPRA dia kuasai oleh partai PA. Cuma 30%? Ya, artinya dia menguasai juga. 30%? Yang kita maksud, di mana gagal dia kan saya sudah jawab. Seorang panglima hari tidak ada tanggung jawab terhadap tentara-tentara di lapangan. Kalau kita mau flashback, bagaimana kehidupan dia bereporia dengan melimpah ruah hartanya, sementara tentara-tentaranya nggak ada yang tanggung jawab. Ini adalah sebuah yang kegagalan. Tentara-tentera agamlah di lapangan, 25.000 tentara yang di angka hanya 3.000. Sedangkan Anda juga tentara kan? Mungkin Anda sudah lumayan lah, sudah bisa kuliah ke Amerika. Mungkin bagaimana nasib yang lain? Ini yang saya sampaikan, berarti dia gagal. Dalam konteks apa? Tentara-tentara ini tidak dalam kemakmuran bagi dan nggak ada tanggung jawab, nggak ada tanggung jawab tentara. Apa jaminan tanggung jawabnya? Apa ekonominya? Apa lapangan kerjanya? Apa perumahannya? Nggak ada tanggung jawab 25.000 tentara. Sekarang mesti seluruhnya tentara. Lihat kembali
pada promulgation, lembaran yang disebutkan promulgation, Tengku Zeki buka baik-baik, di situ tertara tanggung jawab siapa untuk menyiapkan sesuatu pertumbuhan ekonomi terhadap mantan kombatan dan napol masyarakat korban konflik. Lihat dulu itu di situ, baru kita bicara. Jadi semua kita bicara tadi adalah supaya masuk dalam substansi hukum. Kan saya tanya tadi adalah ini negara bergerak kenapa? Ya. Iya. Kalau itu ini, jadi promulgation itu dipahami dulu dari secara utuh sehingga kita tidak salah kaprah, sehingga ada sentimen yang kita mainkan. Nah, kalau argumen welcome aja nggak ada masalah. Makanya kalau dibilang tadi adalah Pak Muzakir memimpin kedua PA, itu sebuah partai 23 partai politik juga memimpin. Enggak, artinya dia sudah menjabat. Dia sudah menjabat banyak jabatan. Sebutkan aja jabatan-jabatan. Ya, jabatan KPA, dia ketua KPA-nya. Oke. Partai dia ketua partainya. Dan juga sebagai ketua pramukanya. Dan termasuk dia pernah menjabat menjadi wakil gubernurnya. Kan? Jadi prestasi menurut Anda? Prestasi nggak ada. Jadi yang saya ukur sekarang, dia untuk tanggung jawab terhadap tentara-tentara di lapangannya nggak sanggup. Bagaimana tanggung jawab ke 5 juta rakyat Indonesia? Di bawah dia ini banyak kegagalan-kegagalan pemerintahan. Ini yang sampai rusak. Maka ke depan saya pikir harus memimpin Aceh ini orang yang punya pengalaman di bidang birokrasi pemerintahannya. Ini yang boleh. Yang lo inginkan nyo malah, nyo generasi yang kita persiapkan yang carong. Saya akan naikkan itu supaya substansi Pak Zeki bilang tadi ketemu substansi, mudah-mudahan Pak Zeki bisa meyakinkan saya kegagalan itu. Nah, saya akan jawab satu persatu. Dibilang PA, dia memimpin PA partai politik. 23 putra Aceh hari ini yang terbaik memimpin partai politik di Aceh. Setara dengan Muzakir Manaf. Iya, benar. Tapi dia kan pola otoriternya. Karena dia membawa nama Panglima, maka dia memimpin segala-galanya. Bukan karena prestasi dia. Bukan kita harus pisahkan satu persatu Pak Zeki. Oke, lanjutkan. Yang kedua, apa Pak Zeki bilang tadi? Pramuka. Nah, Pramuka, Pak Zeki lihat kepada peraturan Presiden, apa tugas dan fungsi Pramuka. Sehingga tidak, bahasa saya, maaf saya bilang, ngibul terlalu tinggi dalam membangun daerah. Jadi di Pramuka itu tidak ada satu pasal pun yang mengatakan dia punya anggaran, mengelola anggaran lalu memberi untuk membangun satu daerah. Membangun Pramuka, iya, dalam konteks Pramuka. Nah, iya, intinya yang perlu saya sampaikan, sosok Muzakir Manaf sebagai mantan Panglima ini gagal berdasarkan ideologi Aceh mereka. Dia gagal. Mungkin satu kalimat atau seperti apa Anda mempertahankan bahwa Pak Mualim ini pantas menjadi calon gubernur? Itu sampaikan alasannya. Nah, gini, tadi kan cerita banyak. Saya harus menjelaskan satu persatu, step by step. Dia harus dijelaskan supaya kita paham. Jadi kita menanyakan gini, yang mana yang mau dijelaskan? Kalau bagi saya, cara saya melihat harapan 50% rakyat Aceh adanya pada Pak Muzakir Manaf untuk memimpin Aceh. Alasannya apa? Dia sampai menaruh perhatian kepada orang yang wawasannya, pendidikannya di bawah rata-rata. Ini dia orang berpendidikan. Kita jangan mainkan oportunis ini. Ini menyelamatkan bangsa, menyelamatkan tanah air. Benar. Nah, ini yang saya harapkan sama Dinda ini. Sampaikan yang benar. Barometer mana yang dianggap Pak Muzakir itu kemampuannya di bawah rata-rata. Kan kita harus tahu dulu Iya, birokrasinya apa yang dia kuasai. Dia bukan birokrat. Birokrasi apa? Dia bukan birokrat. Dia bukan birokrat. Yang harus Pak Zeki pahami, dua kandidat ini background yang berbeda. Iya. Nah, sedangkan Pak Bustami dia dilahirkan dari birokrasi. Iya, dari birokrat, betul. Sedangkan Pak Muzakir Manaf dilahirkan dari militer. Gagal. Masalahnya kepanglimaan gagal, nggak sanggup memerdekakan Aceh. Gagal dia. Kalau nggak sanggup memerdekakan Aceh, makanya saya bilang tadi, hari ini kita mau bicarakan konteks Aceh Merdeka atau kita bicarakan pilkada. Ini kan rekam jejaknya, kita mulai dari kegagalannya. Jangan sampai kita pilih seorang gubernur orang yang gagal. Kecewa, mungkin dulu kan satu atap sama Pak Mualim, kecewa karena Pak Mualim mungkin nggak bisa memperjuangkan kemerdekaan, padahal itu kan cita-cita bersama. Iya, termasuk cita beliau ini. Apa bantahan Anda terhadap itu? Bantahan saya gini, saya tidak mungkin ada sentimen dengan Tengku Zeki. Yang ada di saya adalah argumen. Dan saya juga nggak sentimen. Yang ada saya argumen. Nah, pada argumen saya, kalau bicara Aceh Merdeka, menurut saya tidak ada bisa menaruh satu harapan kepada Pak Bustami.
Makanya saya memilih Pak Mualim karena saya meyakinkan adalah Mualim ini Muzakir Manaf. Bagi saya ada satu harapan membawa Aceh masa depan. Kenapa? Jabatan disebut tadi tidak ada satu undang-undang pun yang memerintahkan kepada Muzakir Manaf untuk membangun Aceh, termasuk wakil gubernur. Baca di kewenangan wakil gubernur di situ. Dia hanya sebagai bila terjadi kekosongan kepemimpinan maka diambil alih oleh wakil gubernur. Nah ini yang harus saya bantah. Ya. Kalau begitu menurut Anda nih Bang Jamal, kenapa Pak Bustami belum layak di mata Anda? Bagi saya melihat lebih bagus track record Pak Muzakir, dan saya tidak boleh mencaci maki substansi pribadi seseorang. Itu etika loh. Kalau saya hari ini mencaci maki, membuka sesuatu ini tidak layak, bodoh, begini, begitu, A, B, C, D. Nggak boleh, itu ada etika loh. Semua kita manusia, saya tidak boleh menyerang pribadi Pak Syeki. Karena kenapa? Pada dirinya, dia hak pelindungan bagi dia ada. Ngapain saya harus mencaci maki ini seorang? Perbedaan. Menyerang pribadi saya memang tidak hak, karena saya bukan calon gubernur. Tapi ketika menyerang calon gubernur, itu dari keluarganya, dari anaknya, dari keluarga yang terdekat harus kita kritik. Karena ketika dia terpilih, ini uang negara, uang rakyat, dia harus menggunakan dari kencing, dari apapun. Dari kemana dia harus. Maka sebelum ini terjadi, kita harus mengkritik setinggi-tinggi kritiknya. Sekeras-keras kritikan. Yang sampai terjadi orang-orang yang tidak layak. Tadi mengkritik Pak Mualim. Ya, ini adalah calon. Personal. Calon, bukan kritik pribadi. Dia secara etika, seseorang itu berbicara, oke, dia sebagai kandidat, welcome, nggak ada masalah. Makanya saya bilang tadi, waktu ada satu kalimat saya sampaikan itu, sebenarnya itu tidak etis. Cuman saya tegas saja sedikit, ya kalimat saya tadi sebagai Pak Bustami itu bodoh. Kalau saya tidak bilang konteks langsung dia bodoh. Karena kenapa? Bagi saya tidak tahu persis 100% bagaimana kehidupan itu. Yang tahu itu apakah ada penyelewengan selama di birokrat dia, itu yang hak mengatakan itu adalah para penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Nah, sampai itu Pak Syeki mengklaim, memprotek, mengatakan Mualim ini di bawah rata-rata, dasar apa? Kan itu yang harus ya itulah yang saya sampaikan. Dari dasar pendidikan, dia masih mungkin tidak memiliki pendidikan yang ada hubungan dengan birokrasi pemerintahan atau leadershipnya kurang. Itu satu. Yang kedua, yang saya maksud di bawah rata-rata, memimpin kepanglimaannya aja dia tidak tanggung jawab terhadap tentara-tentaranya. Sedangkan yang kita inginkan gubernur ke depan, ini yang 19 tahun sudahlah. Yang ke depan ini harus lahir seorang gubernur yang benar-benar memahami tentang pemerintahan, yaitu birokrasi. Itu ada di Umbus. Dia dari jenjang bawah sampai dia prestasi tertinggi Sekda dan PJ. Dan Mendagri sudah mengapresiasikan keberhasilan beliau. Artinya beliau menguasai kepemerintahannya. Yang satu. Kedua, wakilnya adalah lepasan Kairo, orang yang ada ilmu agama. Ini perlu untuk Aceh, karena kita ini Aceh yang bersyariah, Aceh yang benar-benar kita inginkan seperti yang orang kenal, bahwa bangsa yang hebat, bangsa yang bersyariah, orang yang tinggi ilmiahnya, agama maupun umumnya. Jadi saya lihat di sosok Umbus sama Syekh Fadil ini cocok. Maka yang saya ingin perjuangkan, semoga ke depan terbuka lebar ke orang-orang yang punya pendidikan baik secara umum pun agama untuk memimpin Aceh. Jangan sampai dipimpin oleh orang yang saya bilang kepandaian di bawah rata-rata, kebodohannya di atas rata-rata. Jangan sampai terjadi. Ini ada pada Muzakir Manaf. Saya bukan benci kepada pribadi. Saya ini menyelamatkan marwah martabat bangsa Aceh, bahwa bangsa Aceh yang dikenal di luar adalah orang-orang yang carong, orang yang pintar seperti Adinda, tidak dari prajurit mau belajar. Tapi Muzakir Manaf, mukadimah aja nggak lewat, pidato 1 menit yang lewat. Ini sangat berbahaya untuk forum-forum nasional dan internasional. Ini harus saya sampaikan, apapun risikonya. Oke, begini Pak Syeki, ada 2 kalimat yang saya tangkap tadi. Saya tidak bantah di tengah perjalanan. Yang pertama adalah tidak menyerang pribadi. Saya tidak terlalu masuk ke substansi itu. Pak Syeki dan publik aja yang melihat diserang atau tidak diserang pribadi. Satu. Yang kedua, yang mau saya bilang Pak Syeki, Aceh bagian negara Republik Indonesia, sepakat? Itu sepakat karena hasil menyerah mereka. Awalnya kita berjuang untuk mereka. Itu kan kalau dibilang itu, saya kayaknya harus masuk ke substansi ideologi Aceh mereka dulu. Gimana? Ya nggak apa-apa, jelaskan aja. Nggak apa-apa, karena waktu kita sangat terbatas nih Bang Jamal. Bantah aja sedikit mungkin. Oke, gini.
Pak Seki mengakui bagian daripada diplomat GAM? Saya pernah tinggal di luar negeri, tapi bukan petinggi. Bukan petinggi. Bukan petinggi GAM dan saya bukan panglima. Tapi saya masuk dalam Perjuangan Aceh Merdeka dari 1978. 78, oke. Berarti lebih seniornya saya lagi. 6 kali ke seniornya. Saya pertanyaan satu aja. Bila kita menganggap seseorang itu adalah gagal, maka kita ada pilihan loh. Ya betul. Kenapa Tengku Seki tidak melakukan pergerakan itu seperti Tengku Hasan Tiro, Muzakir Manaf, Rukablah Syafi'i, Ishak Dawud dan tokoh lainnya? Kenapa? Inilah yang saya lakukan selama ini. Tidak akan bisa berhasil kita lakukan karena terhambat, terjegal dengan mereka karena mereka ambil MOU Helsinki. Satu sisi mereka memprovokasi rakyat, seakan MOU Helsinki ini masih merdeka. Inilah pembodohan. Rakyat mana yang memprovokasi? Saya potong di situ sedikit. Dengan sistem, dia bodohkan dengan sistem. Seakan-akan dengan lahirnya partai, di sini bisa ambil merdeka. Dengan lahirnya partai PA, di sini akan berkibar dengan bendera. Ini yang dijanji-janjikan dalam masyarakat. Maka ketika kita gerakkan kembali, ini terhambat dengan mereka. Karena yang dianggap ini panglima. Keputusan panglima, ini keputusan petinggi. Ini memang satu situasi yang terburuk, saya bilang, dalam Perjuangan Aceh Merdeka. Maka saya berprinsip ketika mereka tidak berkuasa lagi di Aceh, kemungkinan seperti pertanyaan Adinda, Aceh Merdeka bisa kita lanjutkan kembali. Oke, memangnya kalau seandainya Pak Bustami memimpin Aceh bakalan merdeka lagi nih Aceh? Enggak, artinya ini kan dalam pemerintahan di bawah NKRI tetap ini yang menjalankan pemerintah NKRI. Tapi kan dia pertanyakan masalah ideologi. Kalau saya ini bukan Bustami. Saya ketika Muzakir Manaf mungkin tidak terpilih jadi penguasa di Aceh, kemungkinan kami dari gerakan-gerakan Aceh Merdeka lebih mudah untuk mengembalikan ideologi ini kepada masyarakat. Karena dia tidak lagi terhambat dengan dia. Karena dia kan membawa nama panglima. Dia bawa apa-apa sedikit-sedikit dengan partai PA ini bisa merdeka. Sedikit-sedikit dengan partai PA ini bisa naik bendera. Tapi kan buktinya nggak ada. Ini yang saya sampaikan. Jangan sampai rakyat terbodoh selama-lamanya. Enggak, yang saya tanya rakyat mana yang dibodohin. Yang saya tanya rakyat mana yang dibodohin. Saya bagian pada rakyat juga. Saya tidak melihat ada dibodohin. Karena kenapa? Di konsep perjanjian itu kita melihat ada satu konsep. Konsep itu adalah membangun pertumbuhan ekonomi dan kemerdekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ adanya dalam MOU itu. Iya. Tapi di saat kita mengadakan hari ini, enggak, saya tanya lu, setuju enggak Perjuangan Aceh Merdeka di bawah Muzakir Manaf, Malik Mahmud dan rakan-rakan gagal? Saya tanya dulu. Gagal, saya tidak gagal kemerdekaan, kedaulatan dan kemerdekaan secara absolut. Gagal. Saya tidak melihat di situ ada kegagalan. Yang saya bilang tidak gagal, sedangkan sekarang sudah dalam NKRI. Saya melihat konteks itu adanya demi kemanusiaan, maka perang dihentikan. Tapi artinya hari ini sekarang para petinggi-petinggi sudah di dalam NKRI. Jadi intinya perjuangan kemerdekaan sudah nggak ada lagi. Ya silakan dibangun. Silakan dibangun orang-orang yang gimana kita bangun sekarang masih orang ini yang mengatakan petinggi dan panglima. Nggak apa-apa. Buat coba mereka tidak mengatakan kami bukan lagi petinggi GAM yang memperjuangkan Aceh Merdeka. Maka siapapun yang memperjuangkan Aceh Merdeka silakan, welcome. Tapi hari ini mereka mengatakan panglima. Nggak ada masalah. Karena yang bisa berjuang kan sudah saya bilang. Tidak ada yang larang. Pak Seki hari ini tidak ada yang larang, tapi ada pembodohan. Siapa yang dibodohin? Itulah mengatas nama panglima. Saya nggak dibodohin. Enggak, Muzakir Manaf masih mengatas nama panglima sekarang. Siapa yang angkat panglima apa? Siapa yang angkat panglima? Siapa yang angkat panglima? Dia kan panglima sekarang katanya. Panglima Muzakir Manaf. Yang mengatakan itu siapa? Ya yang terjadi sekarang ke mereka. Tugas Seki? Enggak, memang yang disampaikan dalam publik. Jok si gautu ke panglima katanya. Ini yang dimainkan. Silakan ditanya kepada substansi orang bicara itu. Bagi saya. Tapi Muzakir Manaf nggak pernah mengatakan dirinya bahwa bukan panglima lagi. Begini, coba sampaikan bukan panglima lagi sekarang. Pak saya Seki, mulai hari ini saya nggak akan mengatakan apa-apa tentang dia. Pak Seki, silakan di googling sekarang. Buka perayaan Mualim di 2006. Ya. Dalam dia membaca MOU itu di rapat di Meru. Mengatakan seluruh atribut militer dan struktur militer hari ini dihentikan. Berarti Anda sepakat dia bukan panglima lagi, bukan panglima GAM. Panglima GAM bukan lagi. Sepakat kan? Sepakat, bukan panglima lagi. Tapi kenapa di lapangan masih mendengung-dengungkan dia seakan-akan masih panglima? Enggak ada masalah.
dalam MOU, dalam perjanjian itu seluruh atribut militer GAM, Iya, memang kita benar maka itu. dihentikan. Dia sudah menyerah di dalam NKRI. Panglima GAM ini sudah menyerah. Petinggi sudah menyerah. tidak Coba menyerah- sampaikan ini, semoga rakyat tahu. Yang tidak menyerah siapa? Semua harus menyerah ya. Nah. Memang Begini. kalau menyerah ya pasti nggak ada. Begini. Ya. Saya mau nanya Tengku Syeki, mungkin ini sudah mau close statement. Saya nanya satu Tengku Syeki. Tengku Syeki berkenan nggak kita membangun Aceh dalam bingkai negara seluruh Indonesia atau kita membangun Aceh dalam lepas daripada negara kesatuan Republik Indonesia? Iya, intinya Yang mana? perjuangan kita korban orang luar biasa. Kita ingin pisah diri daripada NKRI. Itu harga mati. Ya. Tapi yang terjadi sekarang bukan tanya sama saya, tanya sama petingginya, tanya sama panglimanya. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kalau saya kan rakyat mengikut. Karena Kalau gini, dia ambil seperti itu, ya siapa saya yang ikut saja. paling berkuat-kuat, itulah yang kita tanyakan. Bagi saya tidak mempermasalahkan itu. Bagi saya hari ini, di mana tuh Saya tetap mempersalahkan pada petingginya. Saya tetap mempersalahkan kepada panglimanya. Harus bertanggung jawab dia. Karena korban orang puluhan ribu, kemudian dia euforia, ambil jabatan senang-senang memperkayakan diri. dan jabatan yang diambil itu kita sudah jelaskan dalam Kan itu. konteks pemerintah Indonesia. Sekarang jabatan mau itu di calon mana? diri jadi gubernur, membawa nama panglima, membawa nama merdeka. Sebenarnya oke, kalau kita lihat diskusi hari ini ya kayaknya Tengku Syeki banyak kecewanya nih sebenarnya. Enggak, bukan masalah kecewa. Bukan saya aja kecewa. Seluruh rakyat Aceh kecewa atas sikap Mujakim Manap dan ke depan juga tidak akan bakalan kayaknya Aceh merdeka juga ya. Enggak. Memang siapapun jadi gubernurnya Aceh tetap bakalan jadi damai lah, kita harapkan seperti itu. Ya, ini kan persoalannya Mujakim Manap sebagai panglima Aceh mereka. Tapi sekarang dia udah menyerah, tapi seakan-akan yang dikembar-kemburkan di masyarakat, dia masih panglima memperjuangkan Aceh mereka. Ini persoalan. Lihat aja, buktikan aja di mana kalimat dia yang dia sampaikan, saya sebagai panglima gerakan Aceh Merdeka. Iya. Setelah 2006. Coba lihat aja, tunjukin Iya, aja ke saya. artinya ini yang berkembang dalam masyarakat. Maka hadir saya untuk menetralisir persoalan ini. Bahwa dia bukan Itu panglima GAM lagi. yang membawa nama panglima. Yang memberi mandat dia kepada panglima itu pada konteks perang. Kan saya jelaskan tadi. Iya. Perang sudah selesai. Kan tanya sama Pak Iya, Syekh kalau tadi. seperti Anda pintar, Pas mungkin pilkada hari ini ada nggak? Apa tuh? Misalnya Muzakir Manap menyatakan dirinya bahwa panglima GAM dan sebagainya untuk memberikan isu-isu ini nggak ada. sampai kalau di tadi dalam pagi, grassroots seperti itu. kalau dalam sampai tadi masyarakat pagi, begitu. Tengku Syeki kita dengarkan. termasuk acara di KONI, dia tidak mic ada di dia tadi, diberi kesempatan untuk sambutan sedikit di KONI. Dia tidak mengatakan saya Mujakim Manap sebagai panglima gerakan Aceh Merdeka, tidak mengatakan. Tapi di bawah 2005 banyak bisa dilihat video-videonya pimpinan sebagai pimpinan gerakan Aceh Merdeka. Baik, Kalau ini kan tentara udah cerdas. Kalau ini sudah memahami. Kita juga sangat terbatas ya. Kita sudah lebih menitnya ini, tapi semakin lama semakin panas. Memang sesuai dengan tema pro kontra tim sesnya ya. Tim sesnya yang panas. Pak Bustami sama Saya bukan tim ses ya. Pak Mualim santai aja lagi di warkop kali ya. Sambil nontonin apa gitu ya, nonton Pehtem ya. Jangan lupa Pak Bustami dan Pak Mualim ini dua tim ses yang sedang panas di Pehtem hari ini dan buat netizen panas pastinya. Baik, Bang Jamal, closing statement nih. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Saya mengharap kepada seluruh anak bangsa yang ada di bumi Aceh, mari menggunakan hak pilih seutuhnya dengan seksama dalam waktu sesingkat-singkatnya 2 menit menentukan Aceh masa depan. Itu pun perubahan Aceh adanya pada Mujakim Manap. Menang, menang, menang. Oke, silakan Pak. Oke, Singkat, pasti padat, jelas, saya bukan tim sukses. Saya ulang-ulang, saya bukan tim sukses. Oke. Tapi saya selalu mengikuti perkembangan Aceh. Semoga Aceh ke depan harus dipimpin oleh orang yang punya pendidikan dan punya pengalaman di bidang pemerintahan. Dan kemudian juga sosok wakilnya yang sekarang saya lihat ada Syekh Fadil, Syekh Fadil. Ini adalah sosok kandidat yang sangat ideal, malah ideal plus. Karena di sini mungkin harapan bangsa Aceh yang selama ini kecewa, mungkin ada pada Umbus dan Syekh Fadil. Semoga ke depan
harus terbuka ruang lagi kepada orang-orang yang pintar, yang punya ilmu untuk memimpin Aceh ke depan. Jangan sampai orang yang memimpin Aceh ke depan orang di bawah rata-rata kepandaiannya dan kebodohannya di atas rata-rata. Jangan sampai ini terjadi. Baik, terima kasih Tengku Syeki atas waktunya, Bang Jamaluddin ya atas waktunya. Terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali, dan siapapun tentu ya pemirsa PTM yang ada di rumah, siapapun gubernur Aceh ke depannya, itulah pilihan masyarakat, dan semoga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera ke depannya. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.